وقمر النبيين وسدرة المنتهى العارفين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك وأعطني معك أبدا. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alim ulama, para masyayikh, bisepuh bin sepuh, sebagai mawon ingkang kula hormati, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin, di mana pada hari ini kita semuanya telah ditakdirkan Allah masih ada umur dan kesempatan. Semoga umur kita dan kesempatan menjadi umur yang penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam Allah, semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, ini kami mau mencoba, ini ada satu hikayat biografinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waktu kecilnya sampai beliau menjadi sang sultan aulia, menjadi sultannya aulia, para waliullah, para pemimpinnya, wali-walinya Allah atau kekasih-kekasihnya Allah. Dulu semasa kecilnya Syekh Abdul Qadir, ada malaikat yang selalu datang kepadanya, di mana para malaikat ini setiap hari dalam rupa pemuda yang tampan. Malaikat ini selalu menemani Syekh Abdul Qadir. Ketika Syekh Abdul Qadir berjalan menuju madrasah dan membuat teman-temannya selalu mengutamakan daripadanya, malaikat ini selalu menemaninya seharian hingga Syekh Abdul Qadir pulang ke rumahnya. Esok harinya beliau Syekh Abdul Qadir mendapatkan ilmu lebih banyak dari yang diperoleh dari teman-temannya semasa usia Syekh Abdul Qadir. Dalam satu minggu beliau Syekh Abdul Qadir tak pernah mengenali pemuda itu. Suatu hari ketika Syekh Abdul Qadir bertanya kepadanya, ia menjawab, "Aku adalah malaikat yang diutus Allah." Kata malaikat, "Dia mengutusku untuk melindungimu selama kamu belajar." Pinta malaikat. Itulah penggalan cerita Syekh Abdul Qadir tentang pengalamannya pada masa kecil. Syekh Abdul Qadir itu lahirnya pada tahun 470 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1077 sampai 1078 Masehi. Lahir beliau di wilayah Al-Jil yang terkenal dengan sebutan Jailan, kini termasuk wilayah Iran. Tahun kelahirannya beliau ini didasarkan atas ucapannya kepada putranya bahwa ia berusia
18 tahun ketika tiba di Baghdad, bertepatan dengan wafatnya seorang ulama terkenal yang bernama Al-Tamimi pada tahun 488 Hijriah. Tahun itu juga bertepatan dengan keputusan Imam Abu Hamid Al-Ghazali untuk meninggalkan tugasnya mengajar di Universitas Nizamiyah Baghdad. Sang imam ternyata lebih memilih melakukan uzlah. Apa itu uzlah? Uzlah itu menjauh dari keramaian manusia. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ibunya beliau Syekh Abdul Qadir itu bernama Ummul Khair Fatimah bin Syekh Abdul Sunni, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui cucu terkasihnya yaitu Husain. Menuturkan ibunya, anakku Abdul Qadir lahir di bulan Ramadan pada siang hari bulan Ramadan. Bayiku tak pernah mau diberi makan. Jadi Syekh Abdul Qadir, beliau itu lahirnya di bulan Ramadan, dan bayi ini ketika siang hari tidak mau makan. Ini dikisahkan pada suatu Ramadan ketika Abdul Qadir masih bayi. Orang-orang tak dapat melihat hilal karena tertutup awan. Akhirnya untuk menentukan awal puasa, mereka mendatangi rumah Ummul Khair dan menanyakan apakah bayinya sudah makan hari itu. Saat mengetahui bahwa anak itu tak mau makan, mereka yakin bahwa Ramadan telah tiba. Subhanallah. Inilah karohmahnya Syekh Abdul Qadir waktu masih bayi, sudah tampak kewaliannya. Kemudian dalam kesempatan yang lain, Syekh bercerita, setiap kali terlintas keinginan untuk bermain bersama teman-temannya, beliau selalu mendengar bisikan, jangan bermain. Dalam bisikan itu ada kalimat, bisikan itu berbunyi, jangan bermain. Tetapi datanglah pada beliau, wahai hamba yang dirahmati, karena beliau rasa takut. Kemudian beliau Syekh Abdul Qadir berlari ke dalam pelukan ibunya. Kini meskipun beliau beribadah dan berkholwat dengan khusyuk, aku tak pernah bisa mendengar suara itu sejelas dulu, kata beliau Syekh Abdul Qadir. Ketika ditanya mengenai apa yang mengantarkannya kepada makam rohani yang tinggi, beliau Syekh Abdul Qadir menjawab, kejujuran yang pernah kujanjikan kepada ibuku. Kemudian Syekh menuturkan kisah berikut. Pada suatu pagi di hari raya Idul Adha, aku pergi ke ladang untuk membantu bertani. Ketika berjalan di belakang keledai, tiba-tiba hewan itu menoleh dan memandangku, lalu berkata, kau tercipta bukan untuk hal semacam ini, wahai Syekh Abdul Qadir. Mendengar hewan itu berkata-kata, aku sangat ketakutan. Aku segera berlari pulang dan naik ke atap rumah. Ketika memandang ke depan, kulihat dengan jelas para jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Kudatangi ibuku dan memohon padanya, Ibu, izinkan aku menempuh jalan kebenaran. Biarkan aku pergi mencari ilmu bersama para bijak dan orang-orang yang dekat kepada Allah. Ketika itu
ibuku menanyakan alasan keinginanku yang tiba-tiba. Kuceritakan apa yang terjadi. Mendengar penuturanku itu, lalu ibu menangis sedih. Namun ibuku mengeluarkan 80 keping emas, harta satu-satunya warisan ayahku. Ia sisihkan 40 keping untuk saudaraku, 40 keping lainnya dijahitkannya di bagian lengan mantelku. Beliau ibuku memberiku izin untuk pergi, seraya berwasiat agar aku selalu bersikap jujur apapun yang terjadi. Sebelum berpisah, ibuku berkata, "Anakku, semoga Allah menjaga dan membimbingmu. Aku ikhlaslah melepaskan buah hatiku karena Allah. Aku sadar aku tak akan bertemu lagi denganmu hingga hari kiamat." Wahai saudara semuanya, kaum muslimin, dari cuplikan hikayat Syekh Abdul Qadir bisa kita ambil hikmahnya. Pertama, beliau waktu kecil, setelah dilahirkan masih bayi, sudah keluar rahmatnya, sudah keluar keramatnya. Beliau tidak mau makan pada waktu siang karena di bulan Ramadan, dan semua tetangga kami meyakini bahwa untuk mengetahui keluarnya, untuk datangnya bulan hari raya Idul Fitri, karena tertutup awan, maka melihat Syekh Abdul Qadir apakah dia sudah makan atau belum. Ternyata beliau Syekh Abdul Qadir belum makan. Yang ketiga, Syekh Abdul Qadir dapat bisikan setiap beliau bermain dengan teman-temannya. Keempat, beliau ingin mencari ilmu yang lebih luas lagi untuk memberikan contoh buat kita bahwa mencari ilmu itu wajib, dan wajib mengamalkan ilmu yang dia dapat. Yang terakhir, tidak ada seorang orang tua yang mulia kecuali ibu. Orang tua perempuanlah yang sangat menyelamatkan putranya dan meridhokan putranya mencari ilmu. Beliau berwasiat kepada anaknya dengan kalimat, "Dimanapun anakku, hendaknya bersikap jujur." Tidak ada kemuliaan kecuali doa orang tua perempuan. Semoga kita menjadi anak-anak yang selalu berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan taat kepada kedua orang tua, termasuk anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan bermanfaat ilmunya, berguna bagi nusa bangsa agamanya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bahagia fid dini wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.